Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Reza. Kali ini gue bakal ngasih tips dan trik terkait dengan motor. Yang dimana kemarin gue sempat bereksperimen dengan motor gue si hewan. Ya sesuai dengan thumbnailnya, gue kali ini bakal ngebahas tentang shockbreaker. Kenapa sih gue nge-share shockbreaker ya? Karena sebelumnya si hewan ini kan emang trouble-nya di shockbreaker. Karena dia teleskopik. Jadi kemarin si hewan ini bukan kemarin aja sih, udah beberapa kali emang penyakitnya tuh di shock terus. Kalau dikatakan paling sering jajan di mana ya di shock gitu. Karena hewan ini nama motor gua. Si bison ini penyakitnya di shock karena shocknya ini gede banget gitu kan. Nah, karena shocknya gede itu bikin berkendara tuh lebih nyaman karena untuk bantingannya juga lebih lebih enjoy lah, lebih nyaman intinya daripada shock yang lebih kecil dari ini. Tapi minusnya yang tadi, shocknya rentan bocor. Belum dapat alasan kenapa sih shock gua ini dari kemarin tuh bocor mulu kan. Jadi setiap touring gitu kan, touring kecil ada aja rembesnya, ada aja bocornya gitu loh. Ganti seal mulu tiap hampir 3 bulan sekali. Kan nguras biaya tuh, akhirnya gue coba telusurin deh. Dan gue dapet nih, ternyata si shock gua ini itu ada yang bolong. Shocknya ini bolong. Bolongnya itu bolong kayak kena kerikil kecil gitu. Kayak semacam ketimpa kerikil. Jadi kalau lo ngelihat sini nih. Kalau ngelihat di bagian sini tuh ada gompalan. Ada gompalan-gompalan bolong gitu. Semoga aja jelas ya. Atau ntar gue fotoin deh. Jadi intinya ada titik-titik di shockbreaker gue yang bikin shock gue itu rembes terus. Itu mau lu ganti seal berapa kali ataupun lu setting sealnya sekencang apapun, kalau emang shock lu udah ada bolongan, udah ada rongga, itu bikin bocor terus. Gitu. Ini harus diperhatikan nih. Jadi kalau emang shock lu bocor, coba lu jangan seuzonnya sama montir nih. Montirnya kah atau lu nyalahin bengkelnya. Tapi coba lu cek secara teliti, secara cermat. Kali aja shock lu ini itu ada yang gompal ataupun ada sisi-sisi yang emang soak lah gitu ya. Shocknya soak, artinya bikin oli itu keluar kayak gitu. Dan kemarin gue sempat ngecoba ya buat si hewan ini, gue pakai lem Dexton. Si hewan ini gue pakai lem Dexton sini nih kalau lo ngelihat. Nah kalau lo ngelihat juga di sisi sini lo ngelihat itu nggak warna putih aluminium tapi ada hitam-hitam. Nah hitam-hitam ini adalah Dexton yang kemarin gue kasih gitu kan. Gue kasih Dexton. Dan sebelumnya bakal ngasih tau aja solving gue, penyelesaian gue dengan menggunakan lem Dexton aja. Alhamdulillah udah selesai gitu. Dan kalau kemarin nih baru ganti shock dan gue coba untuk riding deket lah ya, dari BSD ke daerah Pasar Kamis itu kan jalannya konturnya nggak begitu bagus ya. Jadi gue coba dan alhamdulillah ternyata berhasil gitu. Karena sebelumnya ketika belum gua kasih Dexton itu ada garis di atas ini, ada oli yang keluar. Jadi ada garis sederetan ini yang ada bolongan ini tuh garis lurus, artinya rembes gitu. Dan semenjak kemarin yang gua ganti Dexton, udah gua pakein Dexton, itu cuman ada garis debu, artinya normal ya. Garis debu karena debu kena karet dari karet shockbreakernya gitu. Alhamdulillah normal. Jadi video ini bisa jadi referensi lu untuk mencari solusi ketika shock lu lagi rusak gitu, bocor terus. Ini bisa jadi referensi solusi lu. Tapi kalau untuk lu mau ikutin apa nggak itu terserah teman-teman semua. Intinya gue bakal berbagi pengalaman gue aja terkait sama bocoran shock gue ini. Jadi kayak gitu. Untuk penggunaannya sama aja sih. Pakai Dexton kan itu campuran ya, yang lemnya sama obatnya itu dicampur dengan campuran yang tepat lah. Tuh gue juga nggak tahu ya berapa mili. Gue nggak tahu takarannya gimana. Intinya obat sama lemnya itu harus tepat biar kerasnya juga tepat juga gitu. Jadi udah dari situ emang sih untuk Dexton ini harus benar-benar hati-hati karena kan lemnya lem keras ya, lem besi gitu kan. Jadi benar-benar hati-hati. Artinya ketika lo kayak punya luka di bagian sini motornya, luka di bagian sini, itu cukup di bagian kecil ini aja gitu. Cukup di bagian kecil ini aja. Jangan terlalu melebar gitu kan. Nah, cara penggunaannya juga gampang.
Ntar kalian kasih obat, terus kalian tempel ke bagian luka ini, itu pastikan merata ya. Nah udah gitu langsung dilap. Lapnya juga presisi, artinya ketika ngelap tuh jangan asal, tapi presisi, pelan-pelan sampai nggak ada bekas lem sama sekali, kayak gitu. Nah sebelumnya juga berasa ya ketika bocor apa enggak itu berasa ketika lu pakai kuku gitu. Kalau emangnya sekiranya kecoek berasa nih pakai ujung kuku lu arahin ke sok, itu artinya cukup mendem gitu, cukup dalam gitu sih. Dan setelah gue pakai Dextone udah nggak mendem lagi gitu. Jadi pakai jari aja udah nggak berasa sih. Jadi intinya untuk penggunaan Dextone di sini, gimana cara Dextone ini bisa ke dalamnya aja gitu, nggak harus nutupin bagian dari luka ini. Walaupun masih kelihatan ya, sini nih. Gimana cara nutupin? Nah ini udah berasa nih, udah halus. Pakai kuku juga udah nggak berasa. Nah gitu. Kemarin di beberapa video YouTube gue juga nyari solusi ya, karena kan ini sok gue bocor mulu nih. Ada yang bilang di salah satu channel YouTube, benerin sok cuman modal 500 perak, benerin sok cuma modal 2000 gitu kan. Ternyata dia itu pakai pakai Hansaplast, dimasukin ke sini, dan ataupun yang lebih murah lagi pakai kapas kecantikan, lu selipin di sela-sela sini nih. Tapi menurut gua hal tersebut tidak menyelesaikan seutuhnya gitu. Bahkan hal tersebut gua pikir nggak ada fungsinya sama sekali gitu, karena namanya seal bocor itu udah pasti susah banget buat dicegahnya gitu. Nah mungkin salah satunya lu bisa pakai opsi yang gua tadi. Nah ini kan namanya lem Dextone, ini kan lem besi yang cukup kuat ya. Mungkin aja itu bisa menyelesaikan masalah motor lu yang kasusnya sama seperti gua, kayak gitu. Untuk yang kalau emang udah cukup parah ya, ganti aja deh gitu. Buat 250.000 kalau sok gua ya, Bison FN 250.000, udah pasang, udah seal, udah oli, demi kenyamanan dan keamanan berkendara, daripada gua ngehemat 250.000 berkendara nggak nyaman, cepet capek, atau bahkan kejadian terburuknya gue bisa crash gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah korbanin buat kenyamanan dan keamanan untuk 250.000. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman dalam menjawab permasalahan dari sok bocornya gitu. Mungkin itu aja video dari gue. Kalau emang video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, dan juga jangan lupa notifikasi dinyalain. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.